Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Walaupun hanya melalui ibadah online, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita tadi sudah pujikan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan menyertai ibadah kita dari awal hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih izinkan kami semua untuk kami boleh mengikuti IMPA online pada hari ini. Tuhan berkati kiranya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau undang Tuhan hadir untuk memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita mau baca dulu Mazmur pujian yang terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Bagi yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Ada yang penyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita juga mau pujikan dulu nama Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan ada di hidup. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita pujikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 24. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau sudah ketemu, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami. Hingga saat ini kami sudah siap untuk membaca juga merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, kiranya kami boleh Engkau berikan ketenangan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan boleh kami pahami dan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum baca firman Tuhan yang sudah kita buka tadi, kakak mau tunjukkan gambar dulu ke adik-adik. Nah, ini gambarnya. Kira-kira gambar apa ya ini? Sepertinya ada anak yang punya kue banyak sekali, tetapi dia tidak mau membagi kepada temannya. Nah, ayo, siapa yang di sini juga seperti ini, yang punya kue tapi tidak mau membagikannya kepada teman-temannya? Kalau gambar yang kedua, ada anak yang mau membagikan kuenya kepada temannya. Baik sekali ya, walaupun tidak banyak,
tapi dia tetap mau berbagi kepada temannya. Dan kakak yakin adik-adik yang di rumah pasti semuanya sama seperti gambar ini, mau berbagi dan tidak serakah seperti gambar yang seperti ini. Apa sih itu serakah? Nah, adik-adik, gambar ini menunjukkan gambar orang yang serakah. Serakah itu bukanlah sikap yang baik. Serakah itu artinya tidak mau berbagi, sama seperti anak di gambar seperti ini. Walaupun dia punya kue yang banyak, dia tidak mau berbagi dengan temannya. Apapun yang dia punya, dia simpan sendiri. Dan dia tidak mau membagikannya kepada orang lain. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat tidak suka ya perbuatan seperti ini. Sekarang kita mau baca firman yang tadi kita buka. Yang sudah bisa membaca, sekali lagi baca bersama kakak ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Adik-adik, sama seperti firman Tuhan yang barusan kita baca. Di situ Rasul Paulus menyatakan bahwa ibadah perjamuan yang dilakukan jemaat Korintus itu adalah perjamuan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mau perjamuan seperti itu. Jadi, seperti apa sih perjamuan yang Tuhan Yesus mau? Nah, saat itu jemaat yang mengikuti ibadah perjamuan ada yang berlebih atau yang kaya, dan ada juga yang berkekurangan. Mereka yang berlebih seringkali membawa banyak sekali makanan dan minuman untuk dibawa ke dalam perjamuan. Tetapi sampainya di tempat perjamuan, di tempat ibadah, ternyata mereka tidak membagikan apa yang mereka bawa. Mereka tidak membagikan makanan mereka. Justru mereka memakan makanan mereka sendiri-sendiri. Nah, adik-adik, padahal makanan itu dibawa untuk ibadah perjamuan. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai milik Allah. Padahal tujuan perjamuan yang Tuhan mau salah satunya adalah supaya para jemaat bisa saling berbagi apa yang mereka punya dengan orang lain. Karena itu adik-adik, Rasul Paulus akhirnya menegur jemaat Korintus supaya mereka tahu bahwa perjamuan yang mereka lakukan adalah ibadah kepada Allah yang hidup. Dan apa yang mereka sudah bawa ke hadapan Allah itu adalah milik Allah. Nah, Rasul Paulus menasihati supaya mereka yang berlebih mau berbagi kepada mereka yang berkekurangan dan tidak serakah, supaya semua orang dapat mengikuti ibadah perjamuan Tuhan. Paulus mau supaya mereka yang berlebih tidak mengejek atau melupakan saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang suka merebut mainan teman atau saudaranya? Nah, itu juga adalah salah satu contoh sikap serakah adik-adik. Serakah juga berarti ingin memiliki lebih daripada seharusnya. Memiliki segala sesuatunya tanpa mau membagi dengan orang lain. Ingat ya adik-adik, sikap serakah tidak hanya merugikan diri
orang lain, tetapi juga bisa merugikan diri adik-adik sendiri. Karena itu, ingat bahwa apa yang kita punya semuanya juga adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan saja membagi miliknya kepada kita, kenapa kita tidak mau berbagi kepada sesama kita? Contohnya seperti saat ini. Karena virus corona, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Adik-adik bisa juga loh membantu mereka dengan cara menyisihkan uang adik-adik untuk membeli sembako seperti beras, gula, atau bahan makanan lainnya, atau juga adik-adik bisa beli masker dan memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, yaitu untuk tidak serakah dan juga mau berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Yuk, kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang mau membagikan kebaikan dengan orang lain. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, berikan sikap yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sepanjang ibadah online kami ini ya Tuhan, Tuhan berkati kami dan bimbing kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur karena Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami boleh bersikap mau berbagi dan tidak serakah. Biarkanlah ya Tuhan firman yang kami dengar tadi boleh benar-benar kami pahami, boleh benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, dalam doa ini ya Tuhan, kami juga membawa adik-adik layan. Kiranya Tuhan mau jaga kekuatan mereka dan juga kesehatan mereka, supaya dalam menjalani setiap hari-hari mereka boleh selalu sehat. Tuhan berkati juga mama dan papa dan oma, opa, kakak, dan juga adik. Kiranya Tuhan juga boleh selalu berkati kesehatan mereka, supaya mereka semua boleh selalu sehat dan menjaga adik-adik layan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan adik-adik layan kami, dan juga kakak layan, dan juga setiap mama, papa yang ada di rumah hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita, namun sebelumnya kakak mau sampaikan pesan untuk adik-adik. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Selalu ingat untuk menjaga kesehatan adik-adik. Jaga orang-orang tersayang adik-adik juga ya. Mama, papa, opa, oma, dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyi satu kali lagi pujian, yaitu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, berikan sikap yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam IMPA online minggu ini. Saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati kehidupan kami di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kami percaya Tuhan ada dan menjaga setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.